Niat tebus kekecewaan di musim lalu, Inter malah harus tertunduk lesu di San Siro. Sempat unggul lebih dulu, Milan mampu membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan. Lalu apa formula comeback Milan di laga ini? Bagaimana juga taktik Pioli hentikan Inzaghi? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Pioli tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Tomori dan Kalulu masih diandalkan menjaga pertahanan. De Ketelaere masih diberi kepercayaan mengomandoi lini tengah. Sementara lini depan, Pioli kembali mengandalkan Olivier Giroud yang diapit Leao dan Mesias. Inzaghi masih memainkan formasi 3-5-2. Wingback kiri kini dipercayakan pada Darmian. Lini tengah tetap mengandalkan Brozovic, Barella, dan Calhanoglu. Sementara di depan, absennya Lukaku membuat Lautaro diduetkan dengan Korea. Inzaghi melakukan build-up perlahan dari belakang. 3 bek akan sedikit melebar dengan Brozovic yang bermain lebih dalam. Hadapi situasi tersebut, Pioli memainkan Milan tidak terlalu agresif. Milan terlihat membiarkan pemain Inter leluasa membuild-up di belakang. Pressing baru diberikan saat memasuki tengah lapangan. Sementara 2 wingback diposisikan maju saat build-up. Dumfries dan Darmian sudah ada di depan saat kiper atau bek mulai memegang bola. Taktik ini dilakukan Inzaghi untuk memaksimalkan 5 gelandang yang ia pasang. Dengan wingback di kedua sisi, ia ingin mengeksploitasi sisi lapangan. Hanya saja situasi seperti ini sangat jarang gelandang Inter dapatkan di laga ini. Build-up yang Inter lakukan banyak terpotong di tengah jalan. Itu terjadi karena formula 2 penyerang Inter mandek. Harusnya 1 dari 2 penyerang ini mampu menarik salah satu bek dan membuka pertahanan Milan. Tetapi situasi sebaliknya malah terjadi. Tomori dan Kalulu banyak memotong bola dari Martinez dan Korea. Kedua penyerang tersebut pun menjadi penyumbang kehilangan bola terbanyak Inter. Dari 24 kali, Martinez kehilangan bola sebanyak 7 kali dan Korea 4 kali. Padahal pemberian bola dari belakang ke penyerang adalah fase kedua dalam build-up Inter. Di luar gol pertama Inter, duet Tomori dan Kalulu sebenarnya kembali menunjukkan kesolidan. Mereka mampu hasilkan total 6 intercept dan 8 clearance. Angka tersebut menjadi yang terbanyak di antara semua pemain di laga ini. Build-up dilakukan Pioli dengan menarik Calabria sejajar dengan 2 bek tengah, sementara Theo dominan maju ke depan. Agresivitas Theo ini membuat Tonali bermain lebih melebar ke kiri untuk membackup posisi yang ditinggalkan Theo. Itu dapat dibuktikan dari rata-rata posisi berikut yang menunjukkan Tonali condong ke kiri. Performa Tonali di kiri pun cukup baik. Ia lakukan 2 tackle dan 2 intercept di sisi kiri dan hanya 1 intercept di tengah. Sebaliknya Theo yang ada di posisi tersebut hanya lakukan 1 tackle dan 1 intercept. Bahkan 1 intercept Tonali berbuah gol. Ia berhasil memotong umpan tanggung Calhanoglu dan umpannya dijadikan gol oleh Leao. Selain itu, pilihan taktik Pioli ini cukup mengisolasi Barella dan Dumfries di sisi kiri Milan. Niat Inzaghi untuk mengeksploitasi sisi tersebut nyatanya tertahan karena Tonali banyak membackupnya. Merespon hal tersebut, Inzaghi menarik wingbacknya ke belakang saat bertahan sehingga formasi 5 back terbentuk. Kemudian Inzaghi meminta anak asuhnya untuk mempressing bola saat sudah di tengah lapangan. Ini persis seperti yang Pioli lakukan. Namun bedanya, Pioli lebih kombinatif dalam melakukan build-up. Ia tak sungkan melakukan umpan jauh ke depan. Itu pun tercermin dari statistik yang menyebutkan Milan lakukan 62 kali umpan jauh. Olivier Giroud pun menjadi target utama penerima umpan-umpan jauh Milan. Kontribusinya terlihat di gol ketiga Milan. Sebelum bola dikuasai Leao, Giroud berhasil memantulkan umpan jauh yang diberikan dari belakang. Namun statistik menunjukkan hal positif dan negatif bagi Milan.
Meski mencetak 3 gol, expected goal atau potensi gol Milan hanya 1,6. Sisi positifnya, ini menunjukkan finishing Milan yang sangat baik. Utamanya Leao dalam kondisi tidak ideal pun ia mampu mencetak gol baik di gol pertama maupun gol ketiga. Tetapi ini menunjukkan sisi negatif. Expected goal yang hanya 1,6 menunjukkan kerja Milan yang kurang baik dalam membuka pertahanan lawan. Posisi gelandang serang tengah pun kembali disorot karena posisi tersebutlah yang paling bertanggung jawab masalah pasokan bola ke kotak penalti. Didatangkannya De Catala dan Yacine Adli ternyata belum membuat pencarian Milan untuk posisi playmaker terpecahkan. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kebuntuan Inter dalam mengalirkan bola ke depan dan keefektifan Milan dalam memaksimalkan peluang menjadi pembeda di laga ini. Di tangan Milan, peluang setidak ideal apapun dapat dijadikan gol. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!